Suamiku pewaris utama. Bab 41. Pertengkaran maut. Gawat kenapa? Coba bicara dengan jelas, tarik nafas dulu. Hardik Jadira tidak sabaran. Di luar sana, di sebelah kamarku, ada dua buah bungkusan besar yang dinilai tidak wajar sedang teronggok di tanah. Jawab Calista dengan nafas memburu. Ada apa ini? Mendadak keributan itu terhenti, karena hadirnya Nenek Elina di hadapan mereka. Tak lama setelah itu, muncul pula Danish dan Everly istrinya. Cepat katakan. Kenapa kalian membuat keributan di tengah malam buta seperti ini? Tanya Nenek Elina marah. Itu Nek. Di luar ada dua buah karung besar, yang sepertinya sengaja dibuang oleh seseorang di halaman rumah kita. Jawab Calista terbata-bata. Karung. Memang apa isinya? Tanya Nenek Elina penasaran. Lita mana tahu Nek, Lita cuma melihat dari jendela, tak jauh dari kamar Lita, ada dua buah karung yang tergeletak di sana. Jawab Calista kesal. Kalau begitu, ayo kita keluar. Danish. Kau pimpin jalan. Perintah Elina tegas. Baik Bu. Jawab Danish patuh. Setelah pintu depan terbuka, dengan takut-takut, Danish keluar duluan, untuk memeriksa keadaan di luar. Walaupun kondisinya terang benderang, tapi suasana seram sangat terasa sekali di sekitar rumah itu. Setelah memeriksa beberapa saat, Danish tidak mendapati ancaman yang membahayakan mereka, kemudian dia memanggil semuanya untuk keluar, untuk menyusulnya. Ayo kita memutar, dan menuju samping kamar Lita itu. Ucap Nenek Elina, sesaat setelah keluar dari dalam rumahnya. Tanpa menjawab atau bersuara, mereka berjalan mendekati lokasi, di mana dua karung besar dibuang di sana. Dari jauh mereka sudah bisa melihat, ada dua buah karung besar yang sedang tergeletak di sana, tidak ada gerakan sama sekali dari karung tersebut. Mungkin hanya sampah. Batin mereka masing-masing. Danish. Cepat dekati karung-karung itu, dan buka ikatannya. Jangan lupa, bawa kayu ini. Ucap Nenek Elina takut-takut, dan mengkhawatirkan keselamatan Danish. Dengan kaki gemetar, Danish perlahan mendekati dua buah karung itu. Setelah dekat, dia bisa mencium bau amis darah, yang keluar dari karung-karung tersebut. Dengan memberanikan diri, Danish menyentuh karung itu dengan menggunakan kayu yang dibawanya tadi, tapi tak ada reaksi. Lalu dia membuka salah satu karung itu, segera setelah itu, bau yang sangat menyengat, keluar dari karung tersebut. Danish terperanjat dan meloncat ke belakang, karena saking terkejutnya, ketika sekilas melihat isi karung tersebut, dan mencium aroma yang kurang sedap dari dalamnya. Apa isinya Danish? Cepat katakan. Teriak Nenek Elina dari kejauhan. Aku tidak begitu yakin Bu, aku cuma membukanya, dan mencium aroma seperti bau darah dari dalamnya. Darah. Cepat kau dekati lagi. Dan periksa apa isinya. Teriak Nenek Elina, dengan wajah yang mulai khawatir. Danish terlihat ragu, untuk mendekati karung-karung tersebut. Tapi karena telah diperintah oleh ibunya, maka mau tidak mau, dia harus melakukannya juga. Sekali lagi Danish mencoba membuka karung yang sudah dibuka tadi, dan tiba-tiba dia terduduk lemas saking terkejutnya, karena isi dalam karung tersebut, adalah potongan-potongan tubuh manusia. Ini tubuh manusia Bu. Teriak Danish ketakutan. Tubuh manusia. Cepat periksa kembali. Tubuh siapa itu? Perintah Nenek Elina dari jauh, karena dia tidak berani mendekati karung-karung itu, begitu juga Jadira, Everly dan Calista. Pakai senter ini untuk melihat isinya, atau kau curahkan saja isi karung itu. Perintah Elina tidak sabar, karena dia merasa instingnya benar, bahwa potongan-potongan tubuh itu, ada hubungannya dengan Hadwin. Dengan memberanikan diri, Danish mengambil ujung bawah kanan dan kiri karung tersebut, kemudian dengan sekuat tenaga membalikkannya.
Tak lama sesudah itu, potongan-potongan tubuh manusia berserakan di sekitar karung tersebut. Danish lagi-lagi terperanjat, dan terduduk di tanah. Tapi sayangnya, dia malah menduduki karung yang satunya lagi. Sudah jatuh ketimpa tangga pula, itulah nasib yang dialami oleh Danish. Tetapi karena sudah terlanjur, maka rasa takutnya telah hilang. Dia dengan tatapan nanar, memeriksa potongan tubuh manusia yang terpampang di depan matanya itu, tapi dia tidak mengenali keduanya. "Ibu, cepat lihat ini!" teriak Danish kepada ibunya. Nenek Elina, Everly, Jadira dan Calista bergegas mendatangi Danish, karena mereka juga penasaran apa yang telah dilihat oleh Danish itu. Tapi begitu mereka dekat, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat potongan-potongan tubuh manusia berserakan di situ. 2 potongan kepala, 4 buah kaki dan 4 buah tangan segera terlihat oleh mereka, di sampingnya tergeletak 2 tubuh yang masih utuh. Bukankah ini hacker yang disewa oleh Hadwin? Tapi kenapa mereka bisa mati seperti ini? Atau jangan-jangan... Batin Elina mulai khawatir. "Danish, cepat buka karung yang satunya lagi. Ibu mempunyai firasat buruk tentang Hadwin," teriaknya kuat. "Baik Bu," jawab Danish singkat, kemudian membuka tali yang mengikat karung yang satunya lagi itu. Tapi begitu dibuka, Danish kembali terperanjat. Kali ini dia sampai terduduk, menimpa potongan kepala yang tergeletak di tanah, tentu saja membuat keseimbangan tubuhnya menjadi tidak stabil. "Cepat katakan, apa isi karung yang satu lagi itu?" kata Nenek Elina penasaran dan tidak sabar. "Hadwin, Hadwin. Itu tubuh Hadwin dan 1 orang lagi yang tidak dikenal," jawab Danish gemetaran karena shock. Cuma perkataan itu yang mampu dikeluarkan oleh Danish. Dia sangat shock ketika melihat siapa yang ada di dalam karung yang satunya lagi itu. Nenek Elina tidak memperdulikan lagi rasa takut dan mualnya itu. Dengan memberanikan diri, dia membuka karung itu lebar-lebar untuk melihat apa isinya. Sama seperti Danish, dia juga terkejut hingga terjatuh di tanah, kemudian berkata, "Jadira," ucapnya sambil menunjuk karung yang ada di depannya. "Apa yang ada di dalam karung itu, Nek?" tanya Jadira penasaran. Kau lihatlah sendiri," jawab Nenek Elina gugup. Jadira, tentu saja penasaran. "Hadwin," teriaknya histeris. "Siapa orang yang telah tega melakukan ini padamu? Sungguh biadab," teriaknya marah. "Nenek, itu Hadwin, Nek. Hadwin," ucap Jadira sambil menangis. Kemudian tanpa memperdulikan bau menyengat di sekitarnya, Jadira menarik keluar tubuh Hadwin. Tapi tidak bisa, lalu dicobanya sekali lagi, sedikit demi sedikit tubuh Hadwin bisa dikeluarkan. Begitu tubuh Hadwin seluruhnya keluar, tangisan Jadira semakin histeris, meraung-raung, sambil mengguncang tubuh suaminya kuat-kuat. Tapi apa daya, tubuh Hadwin sudah tidak bergerak lagi, mungkin karena terlalu lama terikat di dalam karung tersebut. Hadwin kehabisan nafas, dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Serasa tidak percaya, Jadira memeriksa nadi Hadwin dengan tergesa-gesa di tangannya yang sudah patah itu, tapi dia tidak mendapati denyut nadinya sedikitpun. Danish yang sudah bisa menguasai keterkejutannya, menghampiri Jadira. Dia juga memeriksa nadi di kedua tangan Hadwin yang sudah patah tersebut, kemudian memeriksa nadi yang ada di leher Hadwin, tapi hasilnya tetap nihil. Hadwin dinyatakan meninggal. Jadira segera memeluk tubuh Hadwin dengan erat, sambil menangis dia berkata, "Hadwin, siapa yang telah melakukan ini padamu? Sungguh orang yang tidak punya hati, biadab," ujarnya marah. "Ini semua salah nenek. Kalau nenek tidak berniat untuk membalas dendam kepada Hendy, Hadwin tidak akan mengalami hal seperti ini. Nenek harus bertanggung jawab." Pekik Jadira,
lalu berdiri dan berjalan mendekati neneknya dengan sorot mata yang tajam. "Apa yang akan kau lakukan, Jadira? Jangan kurang ajar kau!" teriak Nenek Elina ketakutan. "Aku tidak mau tahu. Gara-gara kaulah, Hadwin mati," teriak Jadira kuat. "Jaga ucapanmu, Jadira," balas Nenek Elina juga marah. Tapi Jadira tidak peduli, dia terus saja mendekati neneknya, yang saat ini sudah berdiri, dan berjalan mundur karena ingin menghindari kemarahan dari Jadira tersebut. Tapi tubuh rentanya tidak mampu berjalan cepat, apalagi berjalan mundur, sehingga Jadira bisa meraih tangan neneknya, kemudian menariknya kuat-kuat. Jadira menatap mata neneknya lekat-lekat, seperti mengisyaratkan, meminta pertanggungjawaban dari neneknya itu, lalu berkata, "Sekarang katakan, apa yang telah kau lakukan kepada Hadwin suamiku?" Nenek juga tidak tahu Jadira, lepaskan tangan nenek. Bela Nenek Elina ketakutan. "Aku tidak peduli. Cepat jawab, kalau tidak," ancamnya. "Jadira, apa yang kau lakukan terhadap nenek?" teriak Calista panik. "Aku ingin meminta pertanggungjawaban darinya, karena gara-gara kebusukan hatinya itu, Hadwin mati," jawab Jadira emosi. "Jangan salahkan nenek, tapi salahkan Hendy si brengsek itu. Gara-gara dia, kita jadi seperti ini, dan kau pun sudah tidak lagi menghormati nenek," teriak Elina nyaring. "Jangan salahkan dia, tapi salahkan dirimu sendiri. Kaulah yang selama ini memprovokasi Hendy, padahal Hendy sudah membantumu, tapi dasar kau orang yang tidak tahu membalas budi," bantah Jadira tidak mau tahu. Hilang sudah rasa hormatnya pada Elina, dia lebih memikirkan diri sendiri dan Hadwin, emosinya sudah memuncak, tidak bisa lagi mengendalikan akal sehatnya. Maka dengan kemarahan yang meluap-luap, Jadira mengangkat tangannya, ingin menamparkan neneknya, tapi belum sempat tangannya mendarat di wajah neneknya, tangan Jadira ditangkap oleh Danish, kemudian ditolaknya dengan kasar, hingga Jadira terjatuh ke tanah. "Jaga sikapmu Jadira, ini nenekmu, jangan kurang ajar," bentak Danish marah. "Apa? Nenek? Orang seperti ini, tidak pantas menjadi nenekku. Gara-gara dia, Brian jadi seperti ini," bela Jadira, sudah kehilangan akal sehatnya, sesaat setelah dia berdiri. "Plak, arhe, dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya kau mau memukul ibuku," teriak Danish marah, kemudian kembali menamparkan wajah Jadira dengan kuat, sehingga membuatnya terpelanting dan jatuh ke tanah kembali. Pertengkaran yang terjadi di pelataran mansion milik Nenek Elina itu, mengundang rasa ingin tahu tetangganya. Mereka jadi terbangun, karena mendengar suara ribut di mansion sebelahnya, tapi mereka tidak berani mendekat. Sementara itu, Nenek Elina mendadak merasa pusing, dadanya sakit, dan kakinya gemetaran. Tak lama sesudah itu, dia tumbang ke tanah, dari mulutnya keluar air liur seperti busa. Tubuh Nenek Elina yang terjatuh ke tanah tersebut, mengejang keras, meronta-ronta di tanah, sesudah itu diam tidak bergerak lagi. "Ibu!" teriak Danish panik, lalu berlari menghampiri tubuh ibunya. Tapi sayang, sebelum dia sampai, nyawa ibunya sudah terlepas dari badan. Calista, yang melihat kejadian itu, juga berlari menghampiri neneknya, begitu juga dengan Everly. Begitu sampai, mereka segera memeriksa nadi Nenek Elina, yang sudah kaku itu. Jadira yang tadi sempat marah kepada neneknya terpaku diam, dia tidak menyangka, perbuatannya akan membuat neneknya mati seperti itu. "Ini semua gara-gara kau. Kalau kau tidak mengintimidasi nenekmu ini, maka nenekmu tidak akan mati seperti ini," teriak Danish marah, sambil berlari mendekati Jadira, dan "Berhenti. Jangan kau turunkan lagi tanganmu pada Jadira, dia sudah sangat menderita," teriak seseorang dari belakang Danish marah.
Kenapa kau menghentikanku, Everly? Anak kurang ajar seperti ini, tidak bisa dikasih hati. Bantah Danish tak kalah marah. Sejengkal saja kau melangkah, maka aku tak akan segan-segan lagi memukulimu, Danish. Tangkis Everly emosi. Jadira yang mendengar pertengkaran kedua orang tuanya itu, menjadi sedih. Dia tidak menyangka, akibat perbuatannya menyerang neneknya, akan berbuntut panjang seperti ini. Bukan hanya antara dia dengan neneknya saja, tapi juga merembet kepada kedua orang tuanya, saling melontarkan kata-kata pedas dan ancaman. Kalian berhentilah bertengkar dan jangan diteruskan, lebih baik kita urus jenazah nenek dan Kak Hadwin terlebih dahulu, baru menyelesaikan permasalahan kalian. Ucap Calista menengahi perseteruan keluarganya itu. Danish, Everly dan Jadira jadi tersadar akan situasi yang mereka hadapi saat itu. Bergegas mereka menghampiri jasad nenek Elina dan Hadwin. Tapi langkah Danish terhenti ketika melihat jari-jari tangan ibunya bergerak-gerak, seperti ada kehidupan di dalamnya. Tanpa membuang waktu lagi, Danish meraih tubuh ibunya dan mengangkat tubuh itu ke pangkuannya, lalu menepuk-nepuk pipi ibunya, untuk memastikan bahwa dia masih hidup. Uhuk, uhuk. Terdengar suara seperti tersedak dan tertahan dari mulut nenek Elina, yang semula sudah disangka mati. Ibu! Teriak Danish tidak percaya, sambil mengguncang-guncangkan tubuh nenek Elina kuat-kuat. Apa kau ingin membuat ibumu ini mati, Danish? Bentak nenek Elina setelah tersadar dari pingsannya itu. Kenapa ibu bisa terbaring di sini? Tanya nenek Elina kebingungan. Tiba-tiba ibu terjatuh, setelah bertengkar dengan Jadira. Kemudian tubuh ibu menggelepar-gelepar di tanah dan tidak bergerak lagi, kami sangka ibu sudah tiada. Jawab Danish tanpa ditutup-tutupi. Apakah kau menyumpahi ibumu ini agar cepat mati? Tuding Elina dongkol. Bukan begitu, Bu, tadi tubuh ibu benar-benar sudah kaku, kami semua memeriksanya, tapi kami tidak menyangka, ibu bisa bangun kembali. Ini suatu keajaiban, Bu. Kata Danish sambil menangis. Jadira, Everly dan Calista, hanya terpaku diam, ketika melihat drama antara anak dan ibunya itu. Sungguh mereka tidak mengira, bahwa nenek Alina yang mereka sangka sudah mati itu, bisa hidup kembali, sebenarnya apa yang terjadi. Untuk beberapa saat, tubuh mereka hanya terpaku diam, di tempatnya berdiri dalam jarak 4 meter dari nenek Elina tersebut, tidak berusaha untuk mendekat atau menyentuh tubuh nenek Elina yang sudah sadar itu. Barulah setelah dipanggil oleh Danish dengan suara keras, mereka jadi tersadar, dan buru-buru datang menghampiri nenek Elina, yang sedang dipeluk oleh Danish itu. Kenapa bengong saja, cepat ke sini. Nenekmu masih hidup. Teriaknya keras dan kegirangan. Everly dan Calista segera memburu ke arah nenek Elina, tetapi Jadira tetap berdiri diam di tempat dia berdiri semula. Dia tidak berani mendekati nenek-neneknya, karena gara-garanya lah, nenek Elina jadi pingsan sampai disangka sudah mati. Kenapa tubuh ibu tadi tiba-tiba ambruk ke tanah, dan dari mulut ibu seperti mengeluarkan busa? Apakah nenek keracunan? Tanya Danish penasaran. Ibu juga tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba saja setelah kejadian itu, kepala ibu jadi pusing, dada sesak dan ibu hilang kesadaran, lalu setelah itu ibu tidak tahu lagi apa yang terjadi. Jawab Elina linglung. Tapi Bu, tadi ibu benar-benar tidak bernafas, denyut nadi ibu pun sudah tidak bisa dirasakan lagi. Bantah Danish kebingungan. Hus, ngaco kamu. Yang jelas ibu sekarang masih hidup. Tangkisnya sambil menyeringai. Bagaimana dengan Hadwin? Apakah dia sudah sadar? Tanya Elina lagi. Tubuhnya tidak bergerak lagi, Bu, seperti kekurangan darah dan oksigen. Dari kaki dan tangannya yang patah, terus-menerus mengeluarkan darah, bahkan sampai beku. Mungkin itulah penyebabnya, kenapa Hadwin tidak bisa bangun lagi.
Jawab Danish apa adanya. Jadira yang mendengar dialog tersebut baru tersadar, bahwa jasad suaminya masih tergeletak di tanah, berdekatan dengan potongan-potongan tubuh orang-orangnya itu. Dengan cepat Jadira menghampiri tubuh suaminya, dan mencoba mengangkat kepala Hadwin, untuk ditempatkan di pangkuan Jadira. Tidak ada lagi yang bisa dikatakannya. Sekarang tubuh Hadwin sudah terbujur kaku, dan tidak bergerak lagi, sudah dipastikan, memang dia sudah benar-benar mati. Jam pada saat itu sudah menunjukkan pukul 4 subuh, selama itu, belum ada satupun tetangganya yang datang menjenguk mereka. Jadira dan yang lainnya menjadi heran, dengan perilaku orang-orang yang tinggal di sekitar kediamannya itu. Tidak ada rasa solidaritas di antara mereka, walaupun hanya sekedar muncul dari rumahnya. Mereka hanya melihat insiden itu, dari jendela, tanpa mau keluar rumah. Sungguh miris. Setelah dirasa bosan dan tidak ada perkembangan, mereka langsung melanjutkan tidurnya, tanpa memperdulikan lagi nasib keluarga nenek Elina tersebut. Pagi harinya sekitar jam 6.30, barulah orang-orang berdatangan, setelah nenek Elina menghubungi pengelola mansion, atau mirip kepala kampung, berikut orang-orang yang dia kenal di sekitar situ. Nenek Elina juga menghubungi pihak berwajib, untuk menginvestigasi kematian Hadwin dan orang-orangnya itu. Setelah bertanya sana-sini, dan juga mendatangkan saksi yaitu Calista, pihak yang berwajib itu pun pergi begitu saja, tanpa menemukan bukti apapun. Kesimpulan sementara adalah, perkelahian antar triad atau gangster yang biasa terjadi di sana. 3 hari setelah kejadian itu, keadaan kembali normal, cuma suasana berkabung masih terasa kental sekali di kediaman nenek Elina tersebut. Jarang terjadi komunikasi yang intens antar sesama penghuni mansion itu. Jadira memilih untuk berdiam diri di kamarnya, sementara Calista juga demikian, sedangkan Danish dan istrinya, saat ini sedang tidak berada di rumah. Pagi itu sekitar pukul 9.45, hari keempat, nenek Elina kedatangan 3 orang tamu, 2 laki-laki dan 1 perempuan, di tangan mereka masing-masing, membawa tas jinjing berukuran sedang, kecuali perempuan muda itu. Dia hanya membawa tas kecil yang disandang di bahu, tapi di tangannya, memegang map berwarna coklat, berlogo salah satu perusahaan ternama di kota itu. Setelah kedatangan mereka bertiga diterima oleh nenek Elina, yang sebenarnya masih dalam suasana berkabung, mereka akhirnya masuk ke rumah nenek itu, setelah menunggu sekitar 1 jam di luar. Ada keperluan apakah tuan-tuan dan nona datang ke sini? Tanya nenek Elina, sesaat setelah mereka semua duduk. Langsung saja Nek, saya dari tim pengacara Bank Universal, datang mendampingi Tuan Wui Cheng, untuk menyerahkan berkas ini kepada nenek. Jawab pengacara Luansi dengan suara rendah. Saya Sekretaris Giovanni, dari perusahaan Tiens Group, datang ke sini karena diutus oleh pemilik perusahaan, untuk menyerahkan berkas-berkas ini, untuk nenek tanda tangani. Ucap Giovanni. Sambil menyodorkan map berwarna coklat ke depan nenek Elina. Nenek Elina tidak langsung mengambil map yang disodorkan kepadanya itu, dia malah memandang kepada ketiga orang, yang ada di depannya itu, rasa-rasanya dia belum pernah bertemu dengan mereka semua. Nenek memang belum pernah bertemu dengan kami, atau mengenal kami, tapi kami mengenal nenek, sebagai pemilik perusahaan Properties & Co. di kota Hong Kong ini, ucap Luansi bersikap sok akrab kepada Elina. Saya diutus oleh Nyonya Rahel, yang merupakan rekan kerja nenek, untuk mengajukan surat akuisisi perusahaan Properties & Co. milik nenek itu. Sambung Giovanni terus terang. Tunggu. Nenek belum paham apa maksud kalian itu. Jawab nenek Elina kebingungan. Dijelaskan saja ya Nek. Perusahaan Properties & Co. milik nenek itu, sekarang telah dinyatakan bangkrut oleh pemerintah Hong Kong, karena semua aset-aset perusahaan, termasuk uang perusahaan telah raib tanpa jejak.
Ujar Luansi, si pengacara itu. Ini diketahui 3 hari yang lalu, saat keluarga ini sedang tertimpa musibah. Uang yang tersimpan di bank kami, telah ditarik oleh seseorang yang berlokasi di wilayah Asia Tenggara, tapi kami tidak bisa melacak lokasi mereka. Sambungnya lagi. Maksud kalian, uangku? Ya, seluruh tabungan yang ada di rekening nenek dan Hadwin telah kosong, begitu juga dengan rekening perusahaan yang biasa digunakan untuk bertransaksi. Jawab Luansi memotong pertanyaan nenek Elina dengan cepat. Apa? Bagaimana bisa? Pekik nenek Elina panik dan tidak percaya. Begitulah kenyataannya, Nek. Jawab Luansi kalem. Tapi tunggu dulu. Kau bilang bahwa Hadwin itu juga ada rekening di Bank Universal itu. Dan itu rekening perusahaan juga. Tanya Elina penasaran. Bukan rekening perusahaan, tapi rekening pribadi, yang isinya sangat luar biasa sekali, mengalahkan isi rekening tabungan nenek dan juga perusahaan. Jawab Wu Cheng terus terang. Berarti Hadwin selama ini telah membohongiku. Pantas saja perusahaanku terus merugi, dan jarang meraup keuntungan, ternyata diselewengkan oleh si Hadwin keparat itu. Batin nenek Elina dalam hati. Jadi maksud kalian datang ke sini adalah untuk memberitahukan tentang itu. Bukan hanya itu, Nek. Selain dari uang tabungan nenek yang dijadikan agunan oleh Hadwin kepada pihak bank, rumah ini juga telah dijadikan jaminan oleh Hadwin, untuk menarik sejumlah uang dari bank kami. Jawab Wu Cheng cukup jelas. Dasar brengsek, sialan menantu tidak berguna. Ternyata di belakangku, kau menikung nenekmu sendiri, Hadwin. Batin nenek Elina dalam hati. Lalu, bagaimana? Tanya nenek Elina seperti hilang ingatan. Ini ada surat penyitaan dari pihak bank, yang sudah ditandatangani oleh kejaksaan dan kehakiman, dan saksinya adalah Tuan Luan pengacara kami ini. Jawab Wu Cheng entang. Map yang ada di depan nenek itu, adalah surat hutang piutang yang telah ditandatangani oleh Hadwin, sebelum dia meninggal. Di map itu, juga terdapat surat penyitaan atas nama bank, pada semua aset perusahaan, termasuk juga rumah ini. Baam. Berita itu bagai petir yang menyambar di siang bolong, saat semua orang sedang tertidur pulas untuk istirahat siang. Lengkap sudah penderitaan nenek Elina. Hadwin dan ketiga anak buahnya mati, sementara perusahaannya, termasuk semua uang tabungannya, habis dicuri dan disita, oleh bank dan orang tak dikenal. Di tengah keterkejutannya itu, Giovanni menyampaikan maksudnya pada nenek Elina, saya diutus ke sini, untuk menyita perusahaan nenek, atau mengakuisisinya tanpa ganti rugi sepeser pun. Apa maksud semua ini? Apakah kalian akan membuatku jatuh miskin, dan mengusirku dari rumahku sendiri? Tanya nenek Elina marah. Kami hanya menjalankan tugas, Nek. Mulai hari ini, rumah nenek kami sita, sebagai pelunasan peminjaman yang dilakukan oleh Hadwin itu. Silakan nenek dan keluarga berkemas-kemas dulu. Hari ini, rumah harus sudah dalam keadaan kosong. Tolong tanda tangani semua berkas-berkas itu. Ucap mereka serempak. Tidak mau, tidak bisa. Yang berhutang itu Hadwin, bukan nenek. Kalau mau menagih ya tagih Hadwin di alam sana, pergi kalian ke pemakaman, bukan ke sini. Teriak nenek Elina seperti orang stres. Kami bekerja secara profesional, Nek, segala sesuatu dilakukan berdasarkan fakta, daya dan kondisi, bukan ngawur seperti itu. Jawab Luansi kalem, sambil menggelengkan kepalanya pertanda heran. Aku tidak mau menandatangani surat-surat perjanjian itu, pergi kalian dari sini, pergi. Teriak nenek Elina kuat mencoba mengusir mereka. Kami akan pergi setelah nenek menandatangi berkas-berkas itu pun akan kembali lagi bersama dengan pihak-pihak penanda tangan surat-surat tersebut.
Tapi sepertinya mereka sudah sampai. Tangkis Luansi, pengacara Bank Universal itu. Tidak. Aku tidak mau, cepat kalian pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Ancam Nenek Elina kalut. Mau lapor polisi ya? Kebetulan mereka sudah ada di luar, silakan panggil. Ucap Luansi sudah mulai terpancing emosi. Itu jauh lebih bagus. Jawab Elina kegirangan, kemudian bangkit dari tempat duduknya dan pergi keluar untuk memanggil polisi yang ada di luar. Tapi alangkah terkejutnya dia, ketika melihat serombongan petugas penyitaan, telah bersiap-siap melakukan tugasnya, bahkan ada yang sudah siap dikerjakan, yaitu menempelkan stiker yang menandakan, bahwa rumah dan isinya ini telah disita oleh pihak bank. Tak jauh dari pintu gerbang masuk, terpampang pelang yang ukurannya sedang, bertuliskan kata yang sama seperti stiker yang telah ditempelkan di dinding rumahnya. Perbuatan mereka tentu saja membuat Nenek Elina seperti kebakaran jenggot, walau dia tidak berjenggot, apalagi berkumis. Dengan emosi yang meluap-luap, Elina membentak mereka dengan kata-kata kasar dan tidak pantas. Kurang ajar, bajingan, manusia iblis, apa yang telah kalian lakukan di rumahku? Cepat pergi dari sini. Bentak Nenek Elina marah, sambil berusaha mencabut stiker yang telah ditempel di dinding, dan berhasil. Setelah itu, dia sedikit berlari ke arah pelang, yang sudah ditancapkan di tanah dekat pintu gerbang masuk, dengan niat ingin mencabutnya, tapi usahanya dihalang-halangi oleh beberapa orang petugas. Luansi, Giovanni dan Wu Cheng, yang ada di dalam rumah menjadi kesal, karena Nenek Elina tak kunjung kembali juga, kemudian mereka menyusul keluar, untuk melihat apa yang terjadi di luar sana terhadapnya. Setelah ketiganya keluar, mereka melihat Nenek Elina sedang bersitegang dengan beberapa orang petugas, walau tubuh tua Elina sudah tidak memungkinkan lagi untuk melawan, tapi dia tetap nekat mencabut pelang tersebut untuk dibuang, atau dihancurkan. Dasar nenek stres. Batin mereka bersamaan. Ibu, apa yang terjadi, dan kenapa banyak petugas di sini? Lalu di mana Jadira dan Calista? Tanya seseorang keheranan. Danish, Everly, baguslah kalian cepat datang. Mereka datang ingin merebut perusahaan nenek dan menyita rumah kita. Jawab Nenek Elina sambil menangis histeris. Tuan, kalau boleh saya tahu, atas dasar apa kalian ingin menyita rumah ini dan mengambil alih perusahaan ibuku? Tanya Danish sopan. Baik, kami akan menjelaskan lagi duduk permasalahannya kepada Anda. Jawab Luansi, sesaat setelah dia datang menghampiri Danish dan ibunya serta Everly. Rumah ini disita karena telah menjadi jaminan peminjaman sejumlah uang yang dilakukan oleh Hadwin, berikut perusahaannya. Dan sudah jatuh tempo untuk melunasinya. Tapi karena nilai jual rumah ini sudah lebih dari cukup untuk membayar pinjaman itu, maka kami tidak jadi menyitanya, tapi perusahaan yang menjadi mitra kerja ibu Anda, telah menggugat perusahaan itu untuk membayar ganti rugi, karena dia telah kehilangan sahamnya sebesar 40 kali, akibat semua uang yang disimpan di bank kami telah hilang. Sambung Luansi panjang lebar. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Bantah Danish marah kemudian berlari ke dalam rumah untuk menanyakannya pada Jadira. Tok 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 tok. Jadira, keluar kau. Tapi tidak ada sahutan, maka sekali lagi Danish mengetuk pintu kamar Jadira kuat-kuat. Dor dor dor. Kali ini bukan diketuk lagi, tapi digedor. Tak lama sesudah itu Jadira keluar dari kamarnya, dengan headset yang masih menempel di telinga, tapi matanya menyiratkan seperti baru habis menangis dalam jangka waktu yang lama, karena matanya bengkak seperti mata panda. Ada apa ayah? Tanya Jadira sesaat setelah melepas headset di telinganya. Danish yang semula marah dan emosi tadi,
begitu melihat anaknya dalam kondisi linglung seperti itu, mengurungkan niatnya untuk marah kepada Jadira, kemudian berkata pelan padanya. "Lihatlah keluar, kita sedang dalam masalah," ujarnya. "Memangnya ada masalah apa ya?" tanya Jadira masih juga ngeyel. "Keluar saja. Nanti kau akan tahu sendiri, cepat keluar. Ayah akan memberitahu adikmu dulu," jawab ayahnya lemah lembut. "Baik iya," jawab Jadira lesu, kemudian berjalan gontai keluar. Sesampai di luar, Jadira mendapati di pekarangan rumah neneknya, terdapat puluhan orang yang berpakaian seragam berlainan warna, sedang berdebat dengan nenek juga ibunya. Bergegas dia menghampiri keduanya, dan langsung bertanya pada neneknya. "Ada apa, Nek? Kenapa mereka ada di sini?" ujarnya. "Kau?" jawab neneknya marah, tapi tidak jadi, begitu melihat kondisi Jadira yang seperti gembel itu, dengan rambut tergerai kusut tidak terurus, mata bengkak karena menangis, dan baju kumal seperti gembel. "Kau tanyalah sendiri pada mereka," jawab nenek Elina malas meladeni cucunya itu. Jadira pun bertanya kepada petugas itu, dan dijelaskan lagi sama seperti jawaban pada Danish tadi, malah lebih detail, sampai ke masalah-masalah kecil, yang masih ada kaitannya dengan perilaku Hadwin, ketika meminjam uang dari bank itu. Setelah mendengar penjelasan itu, tubuh Jadira limbung. Tempat dia berpijak bergerak, seperti ingin melontarkannya ke udara, kemudian oleng dan seperti akan ambruk, tapi segera disambut oleh ibunya Everly dengan sekuat tenaga. Seluruh dunia terasa gelap, matanya berkunang-kunang, akibat terlalu lama menangis, perutnya keroncongan dan badannya lemah, akibat tidak ada asupan makanan yang masuk, maka jadilah Jadira pingsan di pelukan ibunya. Saat itu, Danish dan Calista sudah keluar, tapi di pipi Calista seperti ada bekas tamparan. Mungkinkah Danish yang telah menamparnya? Seperti yang kami sampaikan tadi, hari ini juga, kemasi barang-barang kalian, dengan atau tanpa tanda tangan dari ibu dan nenek kalian itu, penyitaan semua aset yang dimiliki oleh nenek Elina ini, tetap akan dilaksanakan. Ujar Luansi pada Danish dan yang lainnya. Elina sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena bukti sudah terpampang di depan mata. Mau ngotot macam manapun, dia tetap akan kalah. Jadi mau tidak mau, dia dan keluarganya, harus keluar dari dalam rumahnya sendiri, serta meninggalkannya untuk selama-lamanya. Waktu yang diberikan oleh petugas itu cuma 1 jam, untuk mereka mengemas pakaian serta perlengkapan mereka untuk hidup di luaran sana. Dengan limbung kelimanya berjalan menuju pintu depan rumah dan memasukinya, termasuk juga Jadira yang sudah siuman dari pingsannya itu. Setelah 1 jam waktu yang diberikan habis, untuk yang terakhir kali, nenek Elina, Danish, Jadira, Everly dan Calista, menatap rumah yang sudah 4 bulan lebih mereka tinggali itu. Ada perasaan sedih dan takut di hati mereka masing-masing, ketika harus berpisah dengan satu-satunya tempat yang bisa mereka diami. Setelah ini, entah apa yang akan terjadi pada mereka. 10 menit telah berlalu, tapi mereka belum juga beranjak dari halaman rumah itu, sampai beberapa orang petugas menghalau mereka dengan kasar, mirip seperti kejadian dulu, ketika mereka diusir dari rumahnya di kota B. Dengan kasus yang sama, disita. Kini kelimanya telah berada di luar, berjalan gontai, sambil menenteng tas berisi pakaian dan beberapa bungkusan kecil, mungkin makanan bekal mereka. Apa yang mereka alami dulu, hari ini mereka alami lagi, tapi jauh lebih parah. Ini Hong Kong kawan, bukan tempat lain, kehidupannya jauh lebih keras dari tempat mereka dulu, tapi apa boleh buat, tetap harus mereka jalani dengan ikhlas. Sekarang sekali lagi, mereka sudah dimiskinkan dan dipaksa jadi gelandangan, tunawisma, tunakarya, tanpa uang, tanpa tempat tinggal, tanpa kerja,
dan tanpa ada yang peduli, apalagi para tetangganya itu. Bagi mereka lebih baik memikirkan keluarga mereka sendiri, daripada keluarga nenek Elina itu, maka jadinya, ketika mereka diusir dari kediamannya itu, para tetangganya cuek-cuek saja, bersikap masa bodoh terhadap nasib tetangganya. Siapa yang salah dalam masalah ini? Lapor Tuan Muda, sesuai seperti rencana, Nenek Elina dan keluarganya sudah diusir dari rumah itu. Sekarang mereka sudah menjadi gelandangan kembali di kota sekeras Hong Kong itu. Lapor Ram senang. Himim. Baguslah kalau begitu. Jawab Hendy lesu bercampur sedih. Hendy. Masih juga naif sifatmu, lelaki macam apa kau? Jadilah Hendy. Mereka sudah berlaku aniaya padamu selama ini, masih juga kau sedih, karena terikat dengan janjimu pada kakek Wolf yang tak jelas itu. Batinnya dalam hati. Bukankah kau sudah menepati janjimu padanya, dengan menolong keterpurukan mereka, setelah semua hartanya kau sita, demi untuk membalaskan dendammu padanya? Tapi apa buktinya? Orang yang kau tolong itu, telah berbalik melawanmu. Apakah orang seperti itu yang pantas kau tolong, dengan alasan ingin membalas budi? Jadi sekarang, kuatkan tekadmu Hendy, beri mereka pelajaran, jangan diberi ampun lagi. Tuman. Batinnya saling berkecamuk. Baiklah Rams, biarkan mereka seperti itu dan menjalani kesengsaraan hidup pilihan sendiri. Mulai hari ini, aku Hendy tidak akan memperdulikan nasib mereka lagi. Titah Hendy tanpa ragu-ragu lagi. Hubungi Hans dan Robin di sana. Titah Hendy lagi. Baik Tuan Muda. Jawab Rams hormat. Bersambung.